Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini adalah hari yang indah, di mana kita bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengawali ibadah kita, kita mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan mengurapi dan memberkati ibadah kita saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah tiba di tempat ini. Bahkan setiap para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan sudah urapi dan berkati. Tuhan Yesus, kami undang kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami siap dijamah oleh Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini, buat setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami pulang akan membawa berkat yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang masih ada di ruangan ini, bahkan yang masih ada di dalam ruangan hati dan pikiran kami. Bersatu hati kami, bersama-sama kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom saudara. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana selama 6 hari kita sudah disertai Tuhan dalam segala aktivitas. Dan inilah waktu yang terindah, kita bisa datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkaulah pencipta segala yang ada. Dan saat pagi hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Glory, glory, haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Katakan, Dia Allah di hidupku. Oh haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Hanya Dialah Yesus. Dia tetap Allah untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang kita puji dan kita puja. Junjungan kita selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Betapa
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita sembah dengan sepenuh hati. Katakan hanya Engkau Tuhan. Oh Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Saya mau kita lebih sungguh lagi. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam pelataran yang kudus. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Oh haleluya, Yesus, betapa dahsyat Kau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran, bahkan tak terukur panjang setiamu Tuhan, panjang setiamu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah, kita angkat tangan. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak pernah berubah,
hanya Engkau. Allah di hidup kami selama-lamanya. Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah. Beri kemuliaan, haleluya. Kau Allah kami Yesus, Kau tetap Allah selama-lamanya. Yesus, glory bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, segala pujian bagimu, segala hormat hanya untukmu. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Sembah kami hanya bagimu Tuhan. Pujian pengagungan kami hanya bagimu Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja. Glory haleluya, glory haleluya. Terpujilah namamu selamanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Betapa mulianya namamu Yesus, agung dan besarlah Kau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Rajaku, ya Allah dan Tuhanku yang maha mulia. Segala pujian hanya bagi Engkau saja. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi namamu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Glory Tuhan. Sungguh indah kasih setia Tuhan dalam hidup kita saudara, sehingga hati kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh haleluya. Dengan apa ku membalas cinta. Serukan oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Sebab betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah bisa balas segala kebaikannya dalam hidup kita selain kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima, yang ku terima dari-Mu. Ya Yesus, dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Amin Tuhan. Oh Yesusku, mari bersyukur bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapa, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Bapa kami yang setia. Amin. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin. 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 Saya mau lihat berapa besar saudara bersukacita pada pagi hari ini. Saudara boleh angkat tangan. Haleluya. Kasih salam kiri kanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, membawa hati, membawa hidup. Amin. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita bagi namanya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, bawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup. Katakan dia baik. Engkau baik, teramat baik. Dia Yesus baik. Engkau baik, Teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Saya mau kaum pria saja ya, angkat pujian ini. Yang wanita bertepuk tangan bagi Tuhan, amin. Sarukan dia di hadapan.
datang Tuhan. Benar. Haleluya. Yang wanita katakan, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidup semua. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Teramat baik, engkau baik. Oh Yesus, engkau baik Tuhan. Teramat baik. Ku naikkan ucapan syukur, ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes, kasih setianya untuk selama-lamanya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukur, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Katakan yes. Saudara, katakan dengan suara yang lantang, engkau baik Tuhan. Engkau baik. Oh, rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Engkau baik. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Saudara masih kuat berdiri? Amin. Oma masih kuat berdiri? Amin. Masih bersuka cita ya. Kita mau lebih lagi. Angkat pujian. Engkaulah kuatku, kebanggaanku Tuhan. Sekalipun ada banyak rintangan di depan kita, tapi Tuhan memberi kekuatan. Sebab janjinya ya dan amin. Haleluya. Serukan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya, sebab Dialah Allah sumber kemenangan kita. Amin. Yeay. Kita mau serukan lebih lagi ya saudara, dengan penuh kemenangan. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dia selalu ada bersama kita. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sebab dari itu kita tidak pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat
kuat menopang kita. Amin. Sekali lagi ya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan iman takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Yesus Tuhan, tiada yang seperti. Bersorak, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan, sumber kemenangan. Ya Tuhan, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, memang hanya Tuhanlah sumber kemenangan kita. Amin. Ada banyak hal yang merintangi di dalam kehidupan ini. Tapi kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah goyah, karena janji firman Tuhan ya dan amin. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati dalam segala aktivitas kami. Dan ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan berlipat kali ganda sampai berlimpah luas, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan Tuhan, mereka diberkati 60 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada yang bertugas dipersilakan melayani, kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, tiba waktunya kita akan ditaburi oleh firman Tuhan.
Tuhan mengerti, Tuhan mengenal setiap hati. Bahkan Dia jauh lebih mengerti sampai kedalaman isi hati kita. Dia jauh lebih mengerti daripada orang yang terdekat sekalipun dengan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali manusia melihat rupa, melihat yang ada di depan mata. Tapi sungguh kita bersyukur punya Allah yang baik, yang tidak pernah melihat rupa kita, siapa kita dulunya. Tapi Dia melihat hati yang datang dengan hancur di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Mari kita mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku perlu Engkau, agar kehidupanku senantiasa memancar. Haleluya Yesus. Ku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya Tuhan, kami tahu Engkau mengenal setiap hati kami, dan ini kerinduan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kehidupan yang Kau berikan biarlah senantiasa memancar dari hidup kami Tuhan. Glory, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebab hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami merasa tentram Tuhan. Dengan perlahan-lahan saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam tahtanya yang kudus. Oh haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Katakan Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, kami mau Engkau menjaga setiap hati kami Tuhan, agar hidup kami tetap kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, agar kelak firman yang sebentar akan kita dengar boleh masuk ke dalam hati kita, tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, hati kami siap ditaburi firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, ini hati kami Tuhan. Jaga hati kami Yesus. Kami mau Kau senantiasa memancar Tuhan. Oh haleluya, Kau yang mengerti Tuhan setiap hati kami. Glory haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami, sebab itu kami perlu Engkau. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Biarlah seperti pujian ini, demikianlah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengenal setiap isi hati kami. Tuhan juga melihat setiap kami yang datang saat ini kepadamu Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Oh hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang tertutup sedikit pun. Kalau saat ini Kau mau jamah-jamah Tuhan, firman-Mu berkuasa atas kami. Ubahkan kami Roh Kudus, jadilah sesuai kehendak-Mu. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Amen. Oleh sebab itu tidak perlu ada yang kami tutup-tutupi di hadapan Tuhan.
Pada pagi hari ini kami perlu firman Tuhan untuk menerangi hidup kami dan jalan-jalan kami. Supaya teranglah pikiran kami, teranglah hati kami, sehingga jalan kami benar adanya di mata Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Bisa diwakili, ini pasti keluarga besar ini. Dari mana asalnya, tinggalnya di mana, namanya siapa? Silakan Pak atau Ibu, silakan atau siapa? Ariel ya, sebelahnya Amelia. Iya. Belakangnya Belong. Iya, sebelahnya Sindang Barang. Ya, puji Tuhan. Selamat datang di Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, GUPDI ya. Gereja mepet gang maksudnya ya. Masuk gang maksudnya. Enggak kelihatan dari luar. Hanya orang-orang hebat yang sampai di tempat ini, saudaraku. Ya, selamat datang Pak Yunas yang sudah membawa teman-teman hadir pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya akan bicara mengenai ketika saudara menghadapi tekanan, saudara lari kemana? Ya, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, kita larinya kemana? Itu penting, saudaraku. Sebab kemana saudara akan lari, di situ saudara akan mendapatkan jawaban atau tidak. Kalau saudara lari ke tempat yang salah, saudara akan dapat jawaban yang salah. Tapi kalau saudara lari ke tempat yang tepat, saudara akan memperoleh jawaban yang tepat. Temanya sengaja saya buat kabur supaya saudara penasaran ya. Ini tema apa nih? 22 333 5015 818. Pasti saudara nggak tahu nih maksudnya apa. Tapi pasti saya pastikan ya, pulang dari tempat ini saudara tahu ini artinya apa. Baik, saya akan ajak saudara membuka dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudaraku, Mazmur ini sangat indah, saudaraku. Tapi kalau kita lihat di bahasa aslinya, ada satu kata yang hilang, saudaraku. Dalam bahasa Indonesia enggak tercantum di situ, ya. Tapi kalau saya baca King James Version, ternyata ada satu kata yang terselip di situ. Dan itu membuat ayat ini artinya bisa berubah. Saudaraku. Saya akan baca dari terjemahan aslinya. Dikatakan seperti ini. And he said, I will love thee, I Lord my strength. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aku akan mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Aku akan mengasihi. Ketika Daud
terjebak di dalam pilihan untuk melawan Saul atau tidak. Maka dia dalam hati manusia merasa tertekan, saudaraku. Karena dia orang benar, dia orang gak salah, tapi dia diburu-buru seperti buronan oleh Saul hanya karena apa? Saul mulai pudar pamornya. Peristiwa itu terjadi setelah Daud mengalahkan Goliat. Ya, ketika Daud pulang maka beribu-ribu orang mengeluh-elukan Daud. Tetapi Saul tidak mendapatkan sambutan seperti itu. Dari situlah muncul kebencian Saul pada Daud. Karena Saul merasa kedudukannya terancam sebagai seorang raja. Orang-orang mulai melihat Daud, tidak lagi melihat Saul. Padahal Saul tetap menjadi raja pada saat itu. Dan singkat cerita, saudaraku, Daud harus melarikan diri karena Saul berusaha untuk membunuhnya. Dalam keadaan tertekan seperti itu, ada 4 hal yang dilakukan oleh Daud. Ya, dalam keadaan terjepit seperti itu, ada 4 hal yang dilakukan oleh Daud. Dan saya mau bagi kepada saudara apa yang dilakukan oleh Daud. 1. Saat menghadapi tekanan hidup, Daud tahu mengadu ke siapa. Ya. Saat kita menghadapi tekanan hidup, saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi pergumulan hidup, kita ini mengadunya ke siapa? Ke siapa, saudaraku? Ke Tuhan. Gampang enggak ketika hati kita enggak kacau? Gampang enggak ketika keadaan mulai menjepit kita? Gampang enggak ketika kita sedang sakit enggak sembuh-sembuh mengadu ke Tuhan? Gampang enggak? Kita tahu larinya kemana, tapi kita mungkin kesulitan untuk melakukannya seperti apa yang kita pikirkan, saudaraku. Ya. Orang Bogor ini kadang-kadang aneh, saudaraku. Kalau panas, wah panas ya. 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 Tapi kalau hujan ngeluh. Aneh loh, saudaraku. Ya, aneh. Kalau panas ngeluh, hujan ngeluh. Saya sendiri merasa nyaman di Bogor setelah berapa tahun ya? Setelah 88 saya masuk kota Bogor, saudaraku. Jadi 88 berarti 34 tahun ya. 34 tahun saya sudah berada di Bogor, dari kota yang panas masuk ke Bogor tahun 88 masih sepi, masih dingin. Pertama kali saya masuk Bogor itu bibir saya itu masih retak-retak karena terlalu dingin, saudara. Ya. Tapi sekarang sudah enggak kerasa lagi indahnya Bogor di tahun 88, enggak terlihat lagi, saudara. Ya panas sekali sekarang ya. Pagi panas, sore pasti hujan, ya toh? Sore pasti itu sampai Perak enggak jalan-jalan. Persekutuan enggak jalan-jalan karena selalu hujan sore terus, ya dah, enggak apa-apa lah. Tapi kalau nunggu hujan, nunggu terang enggak terang-terang loh, saudaraku ya. Inilah ciri khasnya Bogor ya. Nah, saudaraku, saya mau katakan seperti ini, saudaraku. Ketika dalam keadaan terjepit, ketika masalah menghantam kita dari kiri, kanan, depan, belakang, memang kita tahu larinya ke Tuhan. Tapi setelah kita lari ke Tuhan ngapain? Itu penting, saudara. Harus kita ketahui, ya. Daud saat menghadapi tekanan hidup, kemana harus mengadu? Catat ini nomor, saudara. Ya, ini jangan dijadiin judi ya. Jadi, tapi catat ini nomor karena ini nomor penting buat saudara dan saya. 223350158818. Catat ini, saudaraku. Ya, ini nomor apa ini? Nah, coba kita lihat. 22. Yunus pasal 2 ayat 2. Kita kan tahu larinya kemana tadi? Ke Tuhan. Kita mengadu ke Tuhan ketika kita terjepit, ketika kita tertekan, ketika kita menghadapi masalah, kita larinya ke Tuhan seperti Daud. Yunus pasal 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Dalam kesusahanku,
Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ya, angka 22 yang pertama adalah Yunus pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ketika saudara susah, saudara ngadunya kemana? Ke mertua? Mertua punya masalah sendiri, saudara. Ya, ke pendeta bisa, ya. Tapi kan nggak selalu ketika saudara susah, saudara harus mengadu ke pendeta. Ya, Tuhan kita ini sama loh, saudaraku. Ya, saudara diberi hak sama untuk datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Dan Yunus tahu, saudaraku, ketika dia dalam kesusahan, dia tahu larinya kemana, dia berserunya kemana, dia berseru kepada Tuhan. Hidup itu tidak mudah. Hidup itu menghadapi tantangan, saudaraku. Saudara jangan berdoa, Tuhan jauhkan dari segala tantangan. Enggak mungkin, itu enggak mungkin. Doa saudara tidak akan dikabulkan Tuhan. Justru tantangan itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk melatih kita. Ya, supaya kita semakin hari semakin cakap ketika menghadapi masalah. Kalau saudara merasa pingin supaya enggak ada masalah, selesai hidup saudara. Ya, udah selesai. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, sekalipun masalah datang, aku tahu di mana letak kekuatanku. Sudah tahu larinya kemana? Kepada Tuhan. Dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, sudah keluarga sampai orang-orang tua, mereka akan menghadapi masalah sekalipun bentuk masalahnya beda. Tapi yang penting bukan masalah itu bentuknya apa, tapi larinya kemana ketika kita mengadu masalah itu datang kepada kita. Kita ngadu ke tetangga, sekampung langsung tahu. Dalam waktu 1 hari sekampung langsung tahu. Ya, adu ke siapa? Ke suami? Boleh, memang harus. Kalau istri punya suami, ngadulah ke suamimu. Tapi ada satu saat suamimu nggak bisa nolong kau. Juga ketika suami punya masalah ngadu ke istri, iya. Tapi ada satu saat istrimu nggak bisa nolong kau. Ke pendeta sama juga, saudaraku. Jangan jadikan pendeta itu dewa, segala sesuatu tahu dan semua bisa. Nggak juga. Pendeta itu juga manusia juga. Ada batasnya, saudaraku. Tapi kalau saudara lari ke Tuhan, 24 jam saudara datang, dia pasti terima saudara. Amin. Saudara punya masalah pagi, datang pagi, dia terima. Masalah tengah malam, datang tengah malam, dia terima. Karena dia tidak pernah tertidur, saudaraku. Tapi pendeta saudara juga perlu tidur. Satu kali jam 12 malam ada orang ketok-ketok. Saya itu kalau punya handphone jam 9 malam pasti mati, saudara. Jadi jangan ngontek saya. Pasti mati jam 9 malam. Ya. Udah berusaha nelpon nggak ngangkat, memang tak matiin. Datang jam 12 malam ketok-ketok. Biasa kalau jemaat ketok pelan-pelan nggak dibukain kan tambah kenceng ya, tambah kenceng. Waduh, ini kalau saya tahan lagi tambah kenceng, tetangga saya bisa bangun ini, saudaraku ya. Udah mepet seperti ini. Saya nggak lihat. Tapi ketika pasti dia sudah kontak lewat handphone, ini benar, saudaraku. Dia datang, saya lihat, loh, ada apa nih? Jam 12 malam datang. Pak, saya udah nggak tahan, Pak, saya mau cerai loh. Saudaraku, mau cerai datangnya jam 12 malam, saudaraku. Coba bayangin, Pak. Saya pulang dulu ya. Pulang dulu, besok sini lagi. Saya bilang seperti itu, saudaraku, pulang dulu, besok sini lagi. Saya ngantuk bener hari ini, tugas saya banyak. Enggak Pak, malam ini juga enggak, pulang dulu. Saudaraku,
Jadi jangan karena saya pendeta kemudian saudara 24 jam nyariin saya, nggak bisa saudara. Ya, pagi aja deh. Jam 4 pasti saya udah bangun saudara. Jam 4 pasti udah bangun dan handphone itu sudah buka saudara. Ya, saya tahu ada yang hubungi seperti itu. Tapi kalau Tuhan saudara datang jam berapa saja, dini hari, tengah malam, dia tetap terima saudara. Yunus tahu ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan, kemana dia mengadu? Kepada Tuhan. Catat ya, 2:2. Yunus pasal 2 ayat 2. Ketika saudara punya masalah, ketika hati saudara gundah gulana, ketika saudara nggak bisa tidur, guling kiri, guling kini, bangun tidur nggak bisa lagi, datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan terima. Yang kedua, bentar ya saudaraku, 3:3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata seperti ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan saja kalau pas perlu Tuhan, ya, bukan saja kalau pas punya masalah, bukan saja kalau pas sakit, bukan saja kalau pas menghadapi pergumulan, dalam keadaan baik sekalipun saudara harus datang kepada Tuhan. Dan dia pasti menjawab apa yang kau utarakan kepadanya. Jadi kata-kata aku akan menjawab, ini pegang saudaraku. Pegang ini. Masalah jawabnya kapan, ini kita enggak tahu. Kita maunya hari ini kita minta, langsung Tuhan kasih. Memang, tapi kapannya itu Tuhan enggak kasih tahu ke kita. Nah di sini diperlukan ketekunan kita, apakah kita masih percaya kalau seminggu kita berdoa Tuhan belum jawab, 2 minggu kita berdoa Tuhan belum jawab, bahkan setahun kita berdoa Tuhan belum jawab, apakah kita masih percaya kepada dia bahwa dia pasti jawab atau tidak? Banyak orang yang gak sabar, saudara. Baru berdoa seminggu sudah gak sabar, terus gak berdoa-doa, Tuhan kelihatannya tuli, mending cari Tuhan yang lain. Tuhan itu cara kerjanya seperti itu. Dia ngomong, aku akan menjawab, tapi kapan dia jawab, dia nggak kasih tahu. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Kalau kita punya kerinduan, aku rindu besok tahun depan aku mau jalan-jalan dah, mau keluar negeri. Ya moga-moga coronanya sudah benar-benar nggak ada melandai supaya kita bisa kesana kemari, saudaraku. Ya, saudara berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya bisa kumpul-kumpul tahun depan. Ya, Tuhan pasti jawab, saudaraku. Tapi tinggal ngumpulnya itu cepat atau enggak itu kan nggak tahu juga. Gitu. Kadang kita sudah punya uang kita sisihin, tahu-tahu ada kebutuhan lain. Ya, bisa kan? Kadang kita sudah kumpul-kumpulin. Waktu mau kita pergunakan ada kebutuhan lain. Ada juga di tengah-tengah seperti itu. Tapi masih percaya enggak Tuhan cukupi pada waktunya kita bisa berangkat? Ya toh? Jadi Tuhan pasti jawab, saudaraku. Tapi terserah dia kapan jawabnya, tergantung maunya dia. Ya, saudara dan saya enggak bisa maksa. Sekarang Tuhan bulan depan ini waktu sudah mepet Tuhan. Urusanmu mepet urusanmu. Kenapa doanya dadak?
Urusanmu sendiri. Kenapa doamu tidak ada? Ya Tuhan bisa saja langsung kasih, bisa. Tapi nanti akan membuat pemberian Tuhan itu seperti murahan saja buat kita. Minta kasih, minta kasih, doa jawab, doa kabulkan. Sehingga jawaban Tuhan seperti murahan buat kita. Coba kalau Tuhan ulur waktu sampai saudara nangis, Tuhan belum jawab. Saudara berlutut model apa, Tuhan juga belum jawab. Saudara setia ke gereja, saudara setia beribadah, Tuhan juga belum jawab. Dan ketika saudara sudah mulai angkat tangan, hampir putus asa, Tuhan jawab. Das, waduh rasanya lega. Sehingga pertolongan Tuhan itu begitu besar kita alami dan kita rasakan. Sehingga kita tidak bisa melupakan kebaikan kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita baru minta Tuhan langsung kasih, kita anggap pertolongan Tuhan itu remeh-temeh, saudara. Makanya ya bagi saudara yang sedang berdoa sudah sekian lama dan belum dijawab Tuhan, itu memang Tuhan sengaja, saudara. Supaya nanti kalau Tuhan jawab, saudara merasa jawaban Tuhan itu begitu berharga buat saudara. Oh iya, bersyukur Tuhan. Ketika air mata sudah mulai hampir habis, ketika pengharapan sudah mulai hampir putus, ternyata Tuhan tidak lupa akan janjinya. Tuhan genapi, Tuhan jawab apa yang aku minta. Yes! Luar biasa. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah kecewa kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab doamu. Tapi tetap percaya seperti Yeremia, berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Entah kapan, itu urusannya siapa? Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Baik. Sekarang yang ketiga, 5015. Ini nomor bagus ini. 5015. Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saudara pernah punya rasa khawatir? Pernah ya? Sering malah ya. Sering. Apalagi ibu-ibu mau mandi ya, sering rasa khawatir, hujan terus dikit. Iya toh? Ya. Ibu-ibu juga kalau udah tanggal 15 pasti koma ini. Ya. Koma, berasnya udah mulai menipis, minyaknya sudah mulai berkurang, ya toh? Sudah mulai koma ini. Ya, mulai khawatir. Ya, kekhawatiran itu nyasar siapa saja, Saudara. Gak peduli saudara jemaat atau pelayan Tuhan, siapa saja. Saudara pikir iya, saudara pikir saya juga gak pernah punya rasa khawatir, pernah juga. Sering juga. Ya, kalau saya pas naik pesawat, tahu-tahu gelap, lalu ada suara, kita memasuki daerah berbahaya. Silakan sabuk dipakai. Iya, gluduk seperti itu, khawatir juga tuh. Ya, saya pernah pergi ke Nia, saya cerita tuh, di tengah laut kena badai, benar-benar kena badai, saudara. Waduh, mulai kemana? 1 minggu sebelum saya berangkat itu satu kapal karam, saudara, dan mati semua, saudara. Bulan Juni. Jam 12 malam badai menghantam kapal itu, goyangannya udah. Lalu nakoda bicara seperti ini, kita tidak bisa meneruskan perjalanan, kita akan kembali pulang ke Sibulga. Sudah 6 jam jalan deh dari Sibulga menuju ke Gunung Sitoli. Tahu-tahu di tengah badai diterjang badai. Di tengah laut diterjang badai. Punya handphone gak ada gunanya, di tengah laut gak ada sinyal. Saya cari-cari, saya menghubungi istri saya, gak bisa, gak ada sinyal sama sekali. Ingat siapa kalau seperti itu? Hanya ingat siapa? Tuhan. Gak ada yang bisa nolong, saudaraku. Ingat Tuhan.
Tuhan tolong. Dan puji Tuhan kapal bisa merapat kembali, sekalipun nggak jadi sampai ke tujuan, tapi selamat. Ya, selamat, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan jawab. Ya, Tuhan bisa jawab langsung, Tuhan bisa jawab nanti, dan Tuhan bisa jawab entah kapan, tapi Tuhan pasti jawab. Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saya takut, takut karena saya berangkat sendiri waktu itu. Ya, saya mau meresmikan sebuah gereja. Iya, Sabtu, saya berangkat Jumat. Di Sabtu itu sudah diundang bupati dan yang lain-lain. Ya, tapi apa boleh buat, nggak bisa sampai ke sana, harus kembali pulang. Ya, tetap acara berjalan. Ya, sekarang 818. Apa artinya? Mazmur pasal 81 ayat 8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau, aku menjawab engkau dalam persembunyian. Aku akan menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Iya, dalam persembunyian guntur. Ternyata kalau kita melihat kilat, kita melihat halilintar, kita takut ya. Ternyata di guntur pun Tuhan ada di situ. Ya. Jadi Tuhan bisa ada di tengah badai, Tuhan bisa ada di tengah laut, Tuhan bisa ada di tengah kilat, Tuhan ada di mana-mana. Jadi ketika kita pergi melangkah, penyertaan Tuhan itu ada buat kita di segala tempat. Ya, di segala tempat. Kemana Daud mengadu ketika dia menghadapi masalah? Dia mengadu pada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti jawab. Yang kedua, mengapa Daud bisa keluar sebagai pemenang? Nah, tadi saya katakan ada satu kata yang hilang, yaitu aku akan. Ya. Dia tetap mengasihi Tuhan sekalipun dalam keadaan tertekan. Ayat 2, aku akan tetap mengasihimu Tuhan. Ketika saudara dan saya dalam keadaan tertekan, ketika saudara dalam keadaan menghadapi situasi yang mengecewakan, betul. Daud berkata, aku tetap akan mengasihimu Tuhan. Amin. Luar biasa. Kalau orang sedang kecewa biasanya nyalain sana sini lah. Nyalain istri, nyalain anak, nyalain suami, nyalain orang tua, nyalain pendeta, terakhir nyalain Tuhan. Tuhan disalahin. Kenapa Tuhan? Dan ketika Maria Marta minta supaya Tuhan datang, Lazarus sudah sakit tuh. Tuhan bilang, waktuku belum tiba. Bayangin. Lalu Tuhan kayak bahasa kita ngeleor, ngerjain yang lain-lain. Dan apa yang terjadi? Lazarus mati. Maria Marta kan ngomong gini, kalau Tuhan datang pasti Lazarus nggak mati. Sepertinya Tuhan sudah lupa sama saya, kata Marta. Sepertinya Tuhan sudah nggak memperhatikan saya. Sepertinya Tuhan sudah berubah. Salah-salahin kan Tuhan. Tuhan sudah berubah. Kita kan kadang doanya seperti itu. Tuhan nggak dengar doa saya. Tuhan sudah tidak mengasihi saya. Tuhan tutup mata, tutup telinga buat saya. Sebab kalau Tuhan dengar saja pasti nggak mati ini Lazarus. Benar tuh Lazarus mati. Kecewa mestinya ini Maria sama Marta. Tapi akhirnya Tuhan datang juga. Maria Marta kan bisa ngomong gini, ngapain datang? Sudah mati. Telat.
Buat Tuhan gak ada yang terlambat. Yang mati pun bisa Dia hidupkan. Buat Tuhan gak ada yang terlambat. Kita saja hitung-hitungannya merasa Tuhan telat. Dalam hitungan 1 detik kalau Tuhan mau bekerja, jadi. Makanya jangan pernah putus semangat untuk berharap kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang ke rumah Marta. Mana Lazarus? Sudah dikubur Tuhan. Sudah 3 hari dikubur. Sambil ngedumel. Bawa aku ke sono. Bawalah Yesus ke kuburan Lazarus. Buka itu batu penutupnya. Nah, kalau saudara jadi Maria Marta ngomong apa? Ngapain? Udah dikubur 3 hari lalu. Tapi kalau dengan Tuhan prinsipnya nurut saja. Ya, nggak usah ngeyel. Nurut saja. Buka. Lalu Tuhan berkata apa? Lazarus keluar. Orang-orang di sekitar Maria Marta jadi pada bingung. Melihat apa yang akan terjadi. Lalu dari dalam melompat-lompat. Kan nggak mungkin Lazarus kan diblebet kain kafan kan? Ya, mati diblebet kain kafan. Jadi dari dalam Lazarus yang melompat-lompat. Kalau ada anak kecil pasti lari. Pasti lari. Lalu Lazarus keluar dengan diikat kain kafan. Lalu Tuhan bilang apa? Lepaskan kain kafan itu. Percuma kan hidup tapi kalau masih diikat kain kafan, ya toh? Jadi Tuhan bekerja tidak sepotong-potong, Dia bekerja dengan tuntas. Dia hidupkan Lazarus, lepaskan semua ikatan, bebas Lazarus. Kita ini orang Kristen sudah hidup dalam Tuhan tapi masih banyak ikatan. Iya toh? Jalannya nggak lancar kayak gini. Nah, masih gini-gini jalannya itu. Ikatannya apa? Hobi. Ya. Ikatannya apa? Suka jalan-jalan. Udah tahu nih hari Minggu loh ya, ibadah loh ya. Kalau suruh jalan-jalan cepet, kalau suruh ke gereja susahnya karuan. Padahal ke gereja paling banter ya 1,5 jam itu seminggu sekali, saudaraku. Ya. Tapi kalau suruh jalan-jalan cepetnya enggak karuan. Itu masih diikat, makanya jalannya gini. Harus dilepas. Apalagi ada banyak ikatan yang masih mengikat orang Kristen sehingga mereka tidak bisa lari dengan cepat, apalagi terbang sebagai Raja Wali. Kalau saudara datang pada Tuhan aja sudah susah. Gimana buat yang lain-lain? Ya, datang kepada Tuhan itu harus. Ingat renungan pagi di grup pagi ini. Ibadah itu, latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu, teruskanlah di surat Timotius. Nah, saudaraku, ketika Daud tertekan, ketika Daud terpojok, dia tahu larinya kemana? Kepada Tuhan. Karena dia percaya ketika dia lari mengadu pada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Kemana Daud mengadu kepada Tuhan? Itulah yang membuat dia menang. Tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai goyah iman kita. Tetap memuji Tuhan. Ayat 4. Aku akan tetap memuji-Mu Tuhan. Aduh. Prinsip ini sangat sederhana. Tapi begitu besar kuasanya. Tapi kita jarang memakai prinsip ini. Ketika saudara dan saya menghadapi persoalan, larinya ke Tuhan, itu saja dulu dah. Ya. Ketika kita lari kepada Tuhan, kita yakin Tuhan pasti jawab.
maka dari pihak kita akan berkata, aku akan tetap mengasihimu Tuhan. Aku akan tetap memujimu Tuhan. Aku percaya kepadamu. Orang yang mengadu kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Tapi kalau orang yang larinya bukan kepada Tuhan, dia pasti akan mengalami kekecewaan. Jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya nggak tahu apa yang saudara pergumulkan, apa yang saudara pendam dalam hati saudara, apa yang saudara rindukan, saya juga nggak tahu. Tapi saya mau katakan, selama saudara mengadu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab pergumulan saudara. Tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap memuji Tuhan. Yunus pasal 2 ayat 2, ya. Tadi dikatakan apa? Sudah tahu semuanya. Kemudian Mazmur Yeremia pasal 33 ayat 3, ya, Mazmur dan yang lain-lainnya. Itu nomor itu dicatat ya. Sudah dicatat belum? Udah ya. Jangan lupa ya, karena itu nomor-nomor cantik gitu ya. Saya mau beli nomor cantik 500.000, tapi ini lebih dari 500.000. Karena ini berlaku selamanya dalam hidup saudara ya. Itu nomor cantik, catat. Kalau saudara sedang susah, saudara sedang gelisah, larinya kemana? Ke Yunus pasal 2 ayat 2, Yeremia, ke Mazmur dan seterusnya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Nanti istri saya yang berdoa. Silakan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh memang tidak lurus setiap jalan kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang setia dalam hidup kami. Bahkan kami punya Tuhan yang setiap waktu, setiap saat dapat kami temui Tuhan. Di mana saat kami menemui Tuhan, kami dapat berseru kepada Tuhan. Kami dapat mengungkapkan setiap isi hati kami, kesusahan kami, kegundahan hati kami. Dan Engkau mau mendengar, Engkau mau menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sekarang kami tidak takut lagi Tuhan. Sekarang kami tidak khawatir lagi. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu menjadi rema buat kami Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dibagi kami semuanya. Kiranya semakin Tuhan berkati dan semakin Tuhan pakai dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu melayani. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan dan ikuti selalu protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Saya silakan. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan tutup dalam doa ibadah ini. Dan kiranya sepanjang minggu ini Tuhan sertai, Tuhan pimpin kita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan juga berkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang baik. Yang tidak memandang rupa terhadap kami. Yang selalu menjawab dan mendengar setiap seruan doa kami. Kapanpun kami naikkan. Ajar kami dengan setia dan tekun untuk menunggu jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang hadir membawa sakit penyakit Tuhan, kiranya jamah mereka. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara yang datang membawa kegalauan hati, Tuhan berikan ketenangan dan keteduhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jika dalam minggu-minggu ini ada yang bepergian keluar kota, Tuhan tolong lindungi, jagai mereka. Sehingga perjalanan mereka menjadi perjalanan yang memberkati karena Tuhan melindungi, menjaga mereka. Berkati pekerjaan usaha setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan.
maka Tuhan akan menurunkan berkat kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berikan kerukunan demi keluarga, sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Sekarang berkati kami Tuhan, sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk, mengambil waktu sejenak sebelum saudara meninggalkan ruangan ini. Tuhan memberkati. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang